Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini saya akan menyampaikan pandangan saya terkait dengan konferensi pers Bareskrim yang dilakukan pada hari Kamis 22 Mei 2025. Saya membuat judul video ini Bareskrim lempar handuk, Polri terbelah, ijazah identik bukan ijazah asli. Apakah publik dipermainkan kembali? Ada tiga hal yang tidak bisa ditutupi di dunia ini: matahari, bulan, dan kebenaran. Tapi sepertinya ada satu lagi yang sedang dicoba untuk ditutupi di negeri ini, yaitu ijazah mantan presiden. Hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, Bareskrim Polri menggelar konferensi pers yang digadang-gadang sebagai penutup polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Tapi, alih-alih menjawab, konferensi pers ini justru membuka lebih banyak lagi luka. Bareskrim tidak pernah menyatakan ijazah Jokowi asli. Yang mereka gunakan hanyalah satu kata, identik. Untuk diketahui, identik itu bukan asli. Identik itu beda dengan otentik. Otentik, asli, tapi mereka memilih menggunakan kata identik. Dan mereka memilih untuk mempresentasikan fotokopi. Sedangkan fotokopi bukanlah dokumen hukum. Dan keraguan bukan klarifikasi. Artinya, kenapa kita, rakyat, publik, dibuat menjadi bodoh? Padahal kita, publik, bukanlah bodoh. Publik bukanlah buta huruf. Ketika aparat negara hanya menyatakan identik tanpa menyatakan otentik atau asli, ini bukan sekedar pilihan kata. Ini adalah kode linguistik untuk menghindari tanggung jawab hukum dan sejarah. Mengapa Bareskrim hanya menampilkan fotokopi ijazah? Mengapa Bareskrim tidak berani menunjukkan dokumen asli? Mengapa Bareskrim tidak mampu menghadirkan dosen pembimbing, teman kuliah, atau bahkan rektor UGM? Mengapa harus Bareskrim yang bicara, bukan UGM itu sendiri? Karena ini bukanlah klarifikasi. Ini adalah pertunjukan teater, sebuah sandiwara negara. Apakah konferensi pers Bareskrim menunjukkan tanda-tanda polisi ragu? Karena lebih dahsyat lagi, dua jenderal besar Polri angkat bicara. Komjen Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim. Komjen Ugroseno, mantan Wakapolri. Dua tokoh ini bukan rakyat biasa. Mereka paham seluk-beluk penyidikan. Dan mereka meragukan proses yang dilakukan Bareskrim. Kalau mantan petinggi Polri sendiri sudah bersuara, siapa yang masih bisa dipercaya bahwa ini proses yang independen dan profesional? Kebenaran tidak butuh perlindungan politik. Ijazah asli tidak butuh polisi untuk membuktikannya. Cukup buka lemari, ambil map, dan tunjukkan di depan kamera. Tapi sampai hari ini, Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya secara langsung kepada rakyat memilihnya. Mengapa? Apakah ijazah itu tidak ada? Apakah yang ada hanya fotokopi yang dicetak saat mencalonkan diri sebagai wali kota, sebagai gubernur, lalu sebagai presiden? Apakah ini adalah konspirasi bungkam melawan kode pembelahan? Tapi mungkin juga ya, publik salah mengira. Mungkin juga Bareskrim bukan sedang melindungi seseorang. Seseorang yang punya ijazah yang sedang diduga-duga. Mungkin saja Bareskrim justru sedang mengirim pesan kepada rakyat bahwa mereka sendiri tidak sepenuhnya yakin bahwa mereka dibungkam, tapi mereka masih punya cara untuk memberikan kode. Dan rakyat harus cerdas membacanya. Ijazah adalah legitimasi sejarah. Ini bukan lagi soal gelar. Ini bukan lagi soal administrasi. Ini soal legitimasi sejarah seorang mantan Presiden Republik Indonesia. Kalau seseorang kepala negara bisa naik tahta tanpa verifikasi ijazah yang benar, apa bedanya negeri ini dengan kerajaan sandiwara? Kebenaran tidak butuh waktu, hanya butuh keberanian. Keberanian tidak akan mati hanya karena ditunda.
Dan rakyat tidak akan diam hanya karena diintimidasi. Yang mati sesungguhnya adalah reputasi institusi yang bermain mata dengan kebohongan. Publik tidak butuh pernyataan diplomatis. Publik butuh pernyataan tegas. Ijazah ini asli atau palsu? Dan jawabannya sebetulnya harus datang dari mantan presiden itu sendiri kan. Di depan kamera, dengan tangan yang gemetaran ataupun tidak, karena sejarah bangsa kita sedang menunggu pengakuan. Di hadapan sejarah, semua presiden hanyalah manusia. Dan hanya satu yang akan bertahan, bukan kekuasaan, tapi kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.